Kita mulai Sotoy edisi ke-5. Oke, untuk di soto yang kelima ini kita bakalan belajar dasar-dasar menggambar anatomi bagian badan. Jadi ya sama seperti kemarin kita bakalan memanfaatkan objek geometris sebagai panduan dasar ataupun guideline kita ya ketika kita menggambar struktur badan gitu. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Oke, untuk di video dasar menggambar anatomi bagian badan ini saya bakalan menggunakan objek kubus sebagai panduannya ya. Semoga bisa kalian pelajarin. Jadi misalnya untuk yang di pertama ini anatomi untuk bagian badan untuk laki-laki ya. Laki-laki itu cenderung bagian area pundaknya itu dia lebih panjang daripada bagian pinggang. Jadi shape-nya tuh gini nih. Nah kalau untuk perempuan dia lebih cenderung lebih lebar di pinggul gitu. Jadi kayak gini deh. Nah kalau untuk bagian wanita biasanya ukuran pundak cenderung lebih pendek lebarnya daripada ukuran pinggang ataupun pinggul ya. Jadi dia lebih gini kurvanya nih. Jadi kalau dipersimpel bagian untuk anatomi laki-laki itu shape-nya itu lebih cenderung seperti ini. Dia kayak segitiga terbalik. Kalau cewek lebih cenderung seperti ini. Jadi ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan ya. Dari bentuk anatominya itu sudah terlihat dari gambaran dasarnya gitu. Secara struktur anatomi ada perbedaan. Karena itu kalau di bagian wanita kan di bagian perutnya itu dia ada rahim, jadi otomatis lebar pinggulnya itu dia lebih cenderung lebih lebar daripada laki-laki. Nah dari sini kan kita sudah mulai bisa memperkirakan lah ketika kita membentuk gestur gitu. Misalnya kita bisa manfaatin lagi kubus ya, bilang kubus. Biasanya kalau saya ketika membuat sebuah gestur, area bagian tengahnya itu saya ganti dengan objek lingkaran ya. Jadi ini untuk memisahkan area bagian dada sama pinggul. Dan ini bagian perut. Ini tuh engsel bahu. Ini
engsel pinggang atau paha. Nah, misalnya kita bagi dua untuk menentukan area tengah. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Kalau misalnya bagian cewek, untuk bagian cewek kurang lebih seperti inilah ya. Jadi intinya menggambar anatomi itu balik lagi kita bisa menggunakan objek geometris untuk menjadi garis bantu ketika kalian membentuk proporsi yang ideal gitu. Nah, untuk kita bisa memodifikasi bentuk ataupun arah si objek geometrisnya itu, kalian bisa memperdalam masalah perspektif ya, pembelajaran perspektif gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bedah dengan ilmu perspektif gitu, kalian tinggal bikin titik ini aja, terus kalian bikin garis bantu ya. Nah, misalnya jadi di sini sangat penting juga penguasaan dalam teknik perspektif ya. Makanya kemarin saya sempat bahas pembelajaran dasar dari perspektif gitu. Makanya pembelajaran perspektif saya taruh di video yang awal itu karena ya ketika kalian masuk pembelajaran anatomi setidaknya kalian memahami konsep dasar perspektif itu sendiri gitu. Jadi ketika kalian ingin membentuk gestur-gestur yang cukup ekstrim gitu, kalian sudah bisa memproyeksikannya di dalam pikiran kalian gitu. Jadi perspektif itu punya pengaruh sangat penting lah ketika kalian mulai masuk proses ke anatomi gitu. Jadi kita lanjut ke posenya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran dasar pembuatan anatomi bagian badan ya. Jadi
kesimpulannya, poin yang harus kalian pahami adalah masalah penguasaan si bidang geometris itu untuk menjadi guideline kalian, dan penguasaan atau pemahaman tentang ilmu perspektif ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang pembelajaran dasar menggambar anatomi bagian badan mungkin cukup sekian. Nextnya mungkin kita bisa beralih ke bagian lengan dan kaki ya. Ya, terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga ada pembelajaran yang bisa kalian ambil, semoga bermanfaat video yang saya buat, dan semoga pembahasannya bisa dicerna lah. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen. Kalau misalnya suka kalian dengan video yang saya buat, boleh kalian like, share, ataupun apalah, bebas. Jadi ya, terima kasih semuanya. Bye.